Shalom saudaraku sekalian, puji Tuhan menjadi sukacita yang membahagiakan bahwa Bapak, Ibu, saudara sekalian tetap bersemangat belajar Alkitab melalui Bible Study Online CK7, puji Tuhan. Pembahasan hari ini dari Amsal pasal yang ke-22 yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu ayat 1 sampai ayat yang ke-16 yang berbicara mengenai pengajaran tentang kekayaan dan pentingnya didikan hikmat. Ini merupakan kelanjutan dari kumpulan Amsal Salomo. Dan bagian kedua yaitu ayat 17 sampai ayat yang ke-29 yang isinya adalah amsal-amsal orang bijak. Nah, sebelum kita membaca, merenungkan dan belajar bersama-sama dari ayat-ayat firman Tuhan tersebut, mari saya ajak kita semua untuk masuk hadirat Tuhan. Kita mau puji, mau sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Haleluya. Engkau Allah sungguh menakjubkan. Engkau Allah yang luar biasa. Kami kagum kepadamu Tuhan. Kami Kiralah dapat sana matakara dapat. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum
tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang setia, Allah yang mengasihi kami, Allah yang menyertai kami dalam kondisi apapun dalam hidup kami ini. Kami menerima janji-janji dari-Mu, kami teguh dengan firman-Mu, kami percaya akan kebaikan dan kasih-Mu yang melimpah itu. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Berkati Bible study kami hari ini. Setiap kami membaca, setiap kali kami belajar, setiap kali kami merenungkan kebenaran-Mu, urapan-Mu turun atas kami, memberi pengertian-pengertian yang baru. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami siap belajar dari kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari saya ajak kita semua buka Alkitab kita dari Amsal pasalnya yang ke-22, Amsal 22, di buku Alkitab saya, halaman 703. Nah, karena pasal 22 ini dibagi dalam dua bagian besar, jadi kita akan masuk di bagian pertama, dari ayat pertama sampai ayatnya yang ke-16, yaitu mengenai kekayaan dan pentingnya hikmat. Kita akan baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6 dulu ya. Ayat 1 sampai ayat yang ke-6, saya akan pandu kita membaca bagian ini. Demikian firman Tuhan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Orang kaya dan orang miskin bertemu. Tuhan membuat mereka semua. Yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ganjaran kerana hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya.
Siapa ingin memelihara diri, menjauhi orang itu. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tua pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Sampai sini dulu. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ayat pertama sampai ayat yang ke-6 sebenarnya tidak sedang meremehkan kekayaan. Tidak, ya. Tetapi lebih menekankan kepada pentingnya hikmat yang didasari takut akan Tuhan serta hubungan kekerabatan dengan saudara, ya, dengan orang lain. Setiap orang muda dididik untuk mengutamakan nama baik, nama yang harum. Penulis Pengkhotbah pasal 7 ayat pertama juga menandaskan hal ini. Nama yang baik, lebih baik, ya. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang wangi. Nah, kepada orang muda, si penulis Amsal mengajarkan, mendidik bahwa setiap orang muda harus mengutamakan prinsip ini penting, yaitu nama yang baik dan perkenanan orang lain. Perkenanan di sini artinya dikasihi oleh orang lain. Kalau kita mengejar kekayaan, mengutamakan harta benda, maka kita pasti akan melupakan atau meniadakan yang namanya hubungan kekerabatan. Oleh karena harta kekayaan itu, orang banyak bertengkar demi memperebutkan kekayaan, sehingga nama mereka rusak dan hubungan kekerabatan jadi berantakan. Sebab apa? Tidak menempatkan yang namanya nama yang baik, perilaku yang baik, hormat, kasih, perkenanan kepada orang lain atau dari orang lain, itu berupaya untuk ditiadakan, ya. Jadi itu masalah sesungguhnya. Penulis Amsal mengajarkan kita semua, dikasihi itu sangat berarti, sangat penting. Ibu-ibu, para istri di rumah, mau mengejar kekayaan dari suami atau mau dikasihi oleh suami? Kalau dikasihi oleh suami, pasti yang lain-lain juga akan menyertai. Amin. Pasti berkat Tuhan juga menyertai. Sama seperti prinsip firman Tuhan. Kejar kerajaan Allah, kejar Tuhan, perkenanan Tuhan, maka berkat-berkat yang lain, berkat-berkat jasmani juga akan menyertai kita. Amin. Dimulai, ya tentu saja dari sikap merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan takut akan Tuhan. Ini mendorong kita untuk bisa saling membantu, saling menghargai satu dengan yang lain. Kalau tidak punya kerendahan hati, kita nggak akan bantu orang, kita nggak hormati, nggak hargai orang. Hal ini bisa terjadi kalau kita punya sikap hati merendahkan diri, dan takut akan Tuhan, menganggap orang lain lebih utama daripada kita. Dan penulis Amsal memberitahukan ganjarannya adalah kekayaan, di ayat yang keempat tuh, kehormatan dan kehidupan. Kekayaan berarti kita diberkati, ya. Kehormatan berarti kita dihargai keberadaan kita. Orang sungkan dengan kita, orang salut dengan kita, dan Tuhan juga mengasihi kita. Lalu memperoleh kehidupan. Ini bicara ketentraman, kenyamanan, penyertaan, perlindungan dari Tuhan. Ya, nah, memelihara hidup adalah memelihara bibir dari orang yang serong hatinya. Ini penting sekali supaya kita memperoleh namanya kekayaan, kehormatan, dan hidup. Penulis Amsal juga memberitahukan supaya kita memelihara kehidupan yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Caranya apa? Memelihara bibir dari orang yang serong hati. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, selalu kalau setiap kita baca kitab Amsal, ada urusan dengan mulut, selalu ada urusan dengan perkataan, selalu ada urusan dengan hati yang serong, mulut yang serong. Ini perilaku orang fasik sebenarnya, ya. Tapi orang benar itu tahu dia menjaga hidup untuk supaya dia tetap hidup berkenan di hadapan orang dan di hadapan Tuhan. Dia menjaga bibirnya, menjaga hatinya, menjaga pikirannya. Untuk mencapai hal itu,
Tidak hanya kita orang tua, tetapi kita juga harus mendidik anak-anak kita. Menjaga anak kita, mendidik mereka untuk memiliki perilaku yang sama. Perilaku untuk mengejar kehormatan, kehidupan, dan berkat yang datang daripada Allah. Menjauhkan diri dari mulut yang serong. Didik berarti cara orang tua mengabdikan anak ini kepada Allah. Artinya kita mengarahkan anak-anak, mencondongkan pikiran, mencondongkan hati anak-anak kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Bukan kepada perkara-perkara dunia. Bukan kepada perkara-perkara yang sifatnya sementara. Bukan kepada jalan orang fasik. Tetapi kepada jalan Allah. Jadi ini PR buat kita orang tua. Buat kita semua orang tua. Kita harus bawa anak kita. Arahkan anak kita. Didik anak kita. Supaya mereka punya hati yang mengabdi kepada Allah. Memberikan diri mereka untuk berada di jalan benar, di jalannya Tuhan. Kalau demikian maka berkat Tuhan, sejahtera, umur panjang terus melimpah dalam kehidupan kita dan anak-anak kita. Di ayat 7 sampai ayat yang ke-9 dan juga ayat yang ke-16 kita akan bacakan bagian ini. Ayat 7 sampai ayat yang ke-9 lebih dulu. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpan daripada jalannya itu. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Ayat 16, orang yang menindas orang lemah untuk menguntungkan diri atau memberi hadiah kepada orang kaya hanya merugikan diri saja. Nah, bagian ini berbicara mengenai orang kaya sedang dibandingkan dengan orang miskin dan sikap terhadap keduanya. Bagaimana cara kita menghadapi orang kaya atau menghadapi orang miskin? Ada realita kehidupan bahwa sejak dari zaman dahulu orang miskin itu dianggap sebagai orang lemah, dan memang orang lemah. Dia nggak punya kemampuan, kekuatan melindungi diri sendiri dari tindakan orang-orang kaya. Selalu berada dalam kondisi yang sulit. Ini kondisi orang miskin. Tidak memiliki akses kepada para pejabat. Dihambat mereka, diperlakukan semena-mena mereka. Dan bahkan mereka tidak bisa melindungi diri sendiri dari penindasan orang-orang kaya yang berlaku semena-mena tersebut. Kasihan ya orang miskin, orang susah. Itu dari zaman dulu terus terjadi. Sampai sekarang juga negara-negara miskin juga menjadi objek tindakan penyelewengan dari negara-negara atau bangsa pemerintahan yang kuat, yang kaya. Terlihat sekali kita mengerti keberadaan dunia, ya, hubungan negara satu dengan negara yang lain. Kalau negara yang lain itu lemah, kurang, padahal mungkin dia punya sumber daya alam kaya raya tetapi tidak punya SDM contohnya. Sumber daya manusia lemah, kurang, sehingga kekayaan alamnya dikeruk dengan berbagai macam politik yang menguntungkan negara-negara maju, negara-negara kaya. Nah, hal ini berjalan terus sampai sekarang juga. Bahkan orang-orang miskin itu menjadi budak, ya, menjadi budak. Kalau mereka demi hidup, mereka mulai mengutang untuk melanjutkan kehidupan sehari-hari. Akhirnya mereka mulai mengutang, dan ketika tidak mampu membayar, diri mereka juga mereka jual untuk menjadi budak. Tapi untungnya firman Tuhan, khusus bagi orang Israel, itu punya hukum, punya aturan berapa lama engkau menjadi budak. Sekian tahun, ya, sekian tahun, 7 kali 7. Plus waktu genap tahun ke-50, budak itu harus dibebaskan. Tidak boleh lagi dia berstatus budak, harus diberi kebebasan, itu tahun Yobel. Ya. Ketika demi kelanjutan hidup, mereka bahkan menjual diri sebagai budak atas satu keluarga orang kaya. Ya, puji Tuhan, cara budak memperlakukan budak di Alkitab itu diatur dengan baik. Semua punya hak hidup
Tuhan sangat menghargai. Siapa yang berusaha menindas lebih daripada kewajaran, kepatutan, maka hukuman Tuhan turun atas mereka. Jika orang kaya itu jahat, jika orang kaya itu curang, maka akan ada hukuman dari Tuhan kepada mereka. Tetapi jika orang kaya itu baik, penguasa itu baik, bangsawan itu baik, maka dia akan menerima berkat dari Tuhan. Kenapa? Punya belas kasihan kepada orang lain. Punya belas kasihan, suka memberi, suka menolong, suka mengasihi orang-orang yang susah, orang miskin. Ini penting buat kita. Makanya di gereja Tuhan itu ada namanya diakonia. Tidak menganggap jemaat itu miskin atau kurang. Tetapi jika ada jemaat yang membutuhkan, memerlukan, maka hal ini penting sekali untuk menolong jemaat-jemaat Tuhan yang membutuhkan pertolongan uluran tangan di waktu-waktu tertentu, di masa-masa tertentu, di kondisi-kondisi tertentu. Mereka membutuhkan uluran tangan Tuhan melalui gereja. Gereja harus hadir di tengah-tengah jemaat yang betul-betul membutuhkan atau memerlukan. Gereja tidak menganggap mereka selalu menadahkan tangan. Tidak diperlukan seperti itu juga. Tetapi betul-betul harus ditolong, menyentuh sampai area kebutuhan pokok mereka. Sehingga baik orang berkelebihan, baik orang yang merasa kurang, semua bisa menikmati berkat Tuhan, hidup bersama dan memuliakan Tuhan yang baik itu. Tuhan yang mengasihi umatnya. Nah, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, berlaku baik kepada orang susah, kepada orang miskin, kepada orang yang butuh pertolongan, dan tidak menindas mereka. Kita harus punya sikap seperti itu. Orang-orang yang berkelimpahan, punya berkat lebih, harus punya sikap seperti itu. Gereja yang baik, gereja yang benar, memperhatikan orang-orang susah. Orang-orang yang patut ditolong. Tentu saja di tengah-tengah jemaat Tuhan pasti ada hal semacam ini. Dan kita tidak boleh menutup mata untuk mereka. Kita harus hadir, mengulurkan tangan, supaya apa? Berkat Tuhan itu mereka rasakan, mereka alami. Nah, Bapak Sang Tuhan, di ayat yang ke-10 sampai yang ke-12 kita akan bacakan bagian ini. Ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Mata Tuhan menjaga pengetahuan, tetapi ia membatalkan perkataan si pengkhianat. Pentingnya pengetahuan di sini, di ayat 10 sampai 12. Seorang pencemooh adalah seorang yang bodoh, yang suka membawa pertengkaran dimanapun dia berada. Di keluarga, di komunitas kecil, atau komunitas besar sekalipun. Dia mendatangkan perselisihan dan juga menghina, ya, mendatangkan penghinaan kepada orang lain. Termasuk juga dalam kasus pengadilan kalau di konteks Amsal ini. Ya, di peradilan si pencemooh datang, pasti orang akan bertengkar. Kenapa? Dia akan menjadi saksi dusta, dia ceritakan lebih-lebih, ya, dia menyampaikan sesuatu yang lebih-lebih yang tidak sesuai fakta kebenaran, bikin orang berantem, bikin orang ribut. Jadi bubar semua. Karena itu dengan cara mengusirnya dari peradilan, mengusirnya di tengah-tengah kelompok, mengusirnya dari tengah situasi yang mulai chaos tersebut, maka perbantahan akan berhenti, akan reda. Karena apa? Sumber masalah ada dalam diri si pencemooh itu. Sebaliknya, orang yang bijak, orang yang jujur, orang yang manis bicaranya akan berdiri di istana, akan melayani raja. Pengertian hikmat pengetahuannya akan diminta. Karena itu Tuhan menjaga dan melindungi pengetahuan dan hikmat itu dan diberikannya kepada orang yang mau mengejar, mau mengenali dirinya, mau mengenal Tuhan lebih lagi, mau mencari kehendak Tuhan lebih lagi. Ya, tetapi diberitahu tadi bahwa rencana si pengkhianat, rencana si jahat, rencana si pencemooh dibatalkan oleh Tuhan. Orang yang mencari Tuhan, orang yang mengejar pengetahuan, pengenalan akan Tuhan akan menemukan Tuhan. Hikmat akan diberikan kepadanya. Tetapi niat dari si pengkhianat, si pencemooh tidak akan terlaksana.
ayat 13-15. Kita akan lanjutkan pembacaan kita. Si pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan. Mulut perempuan jalang adalah lubang yang dalam. Orang yang dimurkai Tuhan akan terperosok ke dalamnya. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Orang muda harus berusaha dan wajib menjauhkan diri dari sikap malas dan mulut manis perempuan pelacur, agar tidak menjadi bodoh dan dimurkai Tuhan. Jadi orang kalau malas, orang kalau dekat dengan amoralitas, dekat dengan perempuan pelacur, waduh, itu akan menjadikan dirinya bodoh. Kenapa? Karena pikiran gak jalan, hati kotor, semua perkara kotor, mendatangkan kemiskinan, kemelaratan, kebangkrutan, dan segala macam penyakit. Akhirnya apa? Dimurkai Tuhan. Tuhan tidak berkenan atasnya. Nah, untuk mengusir semuanya itu, dibutuhkan namanya tongkat didikan. Dibutuhkan tongkat didikan. Hajar anak kita, didik anak kita dengan keras. Tongkat didikan ini bicara tanamkan pengertian, tanamkan pengetahuan, tanamkan hikmat kepadanya. Ajar dia sungguh-sungguh supaya apa? Mengenal Tuhan dan menjauhkan diri dari jalan kefasikan tersebut. Nah, bagian kedua yaitu ayat 17 sampai yang ke-29 mengenai amsal-amsal orang bijak. Dikatakan demikian. Ayat 17 sampai 21 kita baca lebih dulu bagian ini. Pasanglah telingamu dan dengarkanlah amsal-amsal orang bijak. Berilah perhatian kepada pengetahuanku, karena menyimpannya dalam hati akan menyenangkan bagimu, bila semuanya itu tersedia pada bibirmu, supaya engkau menaruh kepercayaanmu kepada Tuhan. Aku mengajarkannya kepadamu sekarang, ya kepadamu. Bukankah aku telah menulisnya kepadamu dulu dengan nasihat dan pengetahuan, untuk mengajarkan kepadamu apa yang benar dan sungguh, supaya engkau dapat memberikan jawaban yang tepat kepada yang menyuruh engkau. Nah, ayat 17-21 ini bicara mengenai pentingnya pengetahuan. Salomo melanjutkan nasihat dengan memberi syarat untuk memperoleh hikmat. Syarat untuk memperoleh hikmat itu dikatakan tadi, yang pertama, pasang telinga. Pasang telingamu dengan penuh kerendahan hati untuk mendengar nasihat didikan, ya, pengetahuan itu. Hikmat akan diberikan, ya. Dan hikmat ini akan memberi perintah. Hikmat akan mengoreksi hidup kita. Hikmat akan mengingatkan. Hikmat akan mengajar seseorang supaya hidupnya benar, supaya hidupnya lurus di hadapan Tuhan. Yang kedua, nasihat dari penulis Amsal, yaitu Salomo, memberi perhatian. Jadi pertama, pasang telinga. Yang kedua, beri perhatian, serius, sungguh. Artinya apa? Ada kesediaan hati, membuka hati, menerima untuk fokus. Nah ini dia, memperoleh hikmat. Untuk fokus kepada didikan. Untuk fokus mengingat, merenungkan. Lalu melakukan nasihat. Nah yang ketiga, tidak saja pasang telinga, memberi perhatian, tetapi juga menyimpan di dalam hati. Ini penting, ya, menyimpan di dalam hati. Di ayat yang ke-18 diberitahu, simpan itu di hati. Tujuannya apa sih? Kenapa sampai harus ada 3 tahap ini? Pasang telinga, memberi perhatian, menyimpannya di dalam hati. Jangan gampang hilang, tapi sering dihafal, diingat, simpan baik-baik. Supaya apa? Setiap hari pasti diperlukan, setiap waktu pasti diperlukan. Tujuannya yang pertama, supaya percaya kepada Tuhan dan persekutuan dengan Dia. Supaya terjadi yang namanya sikap hati yang percaya, mengandalkan Tuhan, bergantung kepada Tuhan dan hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Kalau kita mendengar firman, memasang telinga, menaruh hati, fokus, dan menyimpan dalam hati, kita gak akan berdosa kepada Tuhan dan kepada sesama. Langkah-langkah kita adalah langkah-langkah orang benar, hidup lurus di hadapan Tuhan. Kita akan percaya bergantung kepada Tuhan, tidak pada pengertian diri kita. Kita akan punya persekutuan indah dengan Tuhan. Itu tujuannya.
Di ayat 19 diberitahu. Dan yang kedua adalah supaya kita memiliki kepastian di dalam pengertian apa yang benar dan yang dapat dipercaya. Wah, tumbuh pengertian-pengertian yang baru, yang kokoh, yang absolut, yang benar. Ya, dan dapat dipercaya. Ini luar biasa. Jadi setiap datang ajaran baru, pengajaran sesat, kita tahu ini sesat. Sebab apa? Kita tahu kebenaran. Kita tahu yang mana asli, firman Tuhan. Dengan cara belajar seperti di Bible Study ini, kita ditanamkan kebenaran. Pengertian-pengertian tepat yang benar. Sehingga apa? Datang pengajaran-pengajaran dari luar yang mengombang-ambingkan pikiran kita. Kita siap, kita tetap teguh. Kita tidak tergoyahkan. Kenapa? Kita telah diisi oleh firman. Kita mengerti firman dan kita hidup di dalamnya. Dan yang ketiga tujuannya adalah supaya dapat berguna bagi kita, bagi orang lain, bagi gereja Tuhan. Dan kita siap melayani Tuhan, melayani orang lain, melayani gerejanya. Dan mengajar mereka. Ini tujuannya, kita diperlengkapi. Supaya kita berguna. Kita siap melayani. Melayani Tuhan, melayani pekerjaannya, melayani sesama. Dikatakan bahwa kita ini duta. Setiap kita berdiri, kita ditanya, kita nggak bikin malu Tuhan. Kita nggak bikin malu gereja. Kita nggak bikin malu lembaga mengutus kita. Tuhan yang mengutus saya. Tuhan yang mengutus Anda. Tuhan yang mengutus kita semua. Di tengah masyarakat ketika orang minta pertanggungjawaban dari iman kita, kita bisa menjawab. Kita bisa menyampaikannya. Kita bisa bersaksi bahwa Allah kita hebat. Allah kita luar biasa. Amin. Kita dapat memberi pertanggungjawaban tentang pengharapan yang ada pada kita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dengan sungguh-sungguh, dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya. Haleluya. Ya, ayat berikutnya, ayat 22 sampai ayatnya 23. Kita bacakan bagian ini. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Ini adalah peringatan supaya tidak menindas yang lemah. Diulangi lagi dari ayat 21 tadi. Kali ini di pasal 22, ya, untuk tidak menindas orang lemah. Setelah memberi nasihat yang agung, jadi si guru hikmat nih memberi peringatan tentang sangat penting untuk tidak menindas orang lemah. Ya, dalam hal itu, menindasan kepada orang lemah dikatakan sebagai perilaku biadab. Ya, perilaku biadab, tidak berperi kemanusiaan. Orang lemah itu harus ditolong. Bukan dirampas, bukan ditindas, bukan diperas. Ingat, sekali lagi, Tuhan itu melindungi dan membela orang lemah. Membela mereka, membela anak yatim, membela para janda, membela orang susah. Karena itu, jaga mereka, lindungi mereka, jangan dirampasi, jangan ditindas mereka. Tuhan akan menjadi lawan kita. Ya, yang terakhir, yaitu ayat 24 sampai 29, kita bacakan lagi bagian ini. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Lekas gusar ini suka marah tiba-tiba ya, meledak. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Bapak Islam Tuhan, di ayat 24-29 merupakan pepatah yang bijak. Peringatan supaya jangan akrab dengan yang suka marah, yang amarahnya meledak-meledak. Ya. Kenapa? Karena hal itu akan terimpartasi kepada kita bila berteman dengan mereka. Kebiasaannya akan kena ke kita juga. Kita juga akan ikut-ikut terbiasa dengan tingkah lakunya. Diberitahu ayat 24-25. Jangan berteman dengan orang yang memiliki reputasi tukang utang. Wah, tukang utang, tukang pinjam nih, tukang utang nih. Udah begitu nggak bayar-bayar. Wah, ini jadi penipu namanya.
lalu kemudian menjerat orang lain. Nah, termasuk diri kita bisa dijerat kalau kita berteman dengan dia. Kita dijadikan sebagai penjamin dari utang piutangnya. Waduh, karena itu dilarang, jangan menjadi penanggung utang dari orang-orang yang punya kebiasaan suka mengutang dan suka menipu dan suka menjerat orang lain. Bahaya Bapak Islam Tuhan. Ini sangat-sangat tidak berkenan ya, tidak boleh terjadi dalam diri kita. Kalaupun kita ada di kondisi seperti itu, terjerat atau dekat dengan orang yang suka mengutang, jangan mau. Kalau ada orang mengutang, lebih baik menghindar, atau kalau ada di dalam diri kita, punya lebih, kasih saja. Jangan dijadikan berstatus utang. Kasih saja seberapa kebutuhan keperluannya. Habis itu udah, ya lupakan hal itu. Orang yang berhutang namun tidak punya apa-apa untuk membayar, sama seperti ia mencuri milik orang lain. Kenapa? Itu sudah ada niat buruk. Gua pinjam, gua nggak bakal bayar. Jika tidak punya apa-apa, lebih baik jangan coba-coba untuk berutang. Lebih baik begitu, ya, nggak boleh. Sesuai hukum, ya, ketika kita baca tadi ada tempat tidur segala macam, sesuai hukum bahwa semua yang penting bagi hidupnya, semua yang berarti bagi hidupnya, karena dia berutang, semua itu akan diambil, dirampas, gitu. Dikatakan tadi tempat tidur, berarti hal yang paling berharga yang dimilikinya, keluarganya diambil daripadanya. Itu di ayat 26 sampai 27. Jangan melanggar hak orang lain, diingatkan lagi. Termasuk masalah batas tanah. Nggak boleh pindah-pindahin batas tanah. Ini hal yang sangat penting. Sebab apa? Batas tanah itu adalah saksi yang kuat atas setiap hak manusia, kepemilikan orang. Itu batas tanah. Itu bukti dan saksi yang kuat. Jika batas tanah dipindahkan, pasti akan menimbulkan perselisihan, pertengkaran, dan pencederaan. Karena itu penting sekali adanya rasa hormat kepada sesama, kepada hukum, kepada demi ketentraman bersama. Ya, kita nggak boleh merampas, memindahkan batas tanah. Lalu ditutup dengan sebuah pernyataan yang tentang sulitnya menemukan orang benar-benar rajin dan cerdas. Sebab apa? Orang seperti ini dicari untuk berada melayani raja, berada di hadapan raja. Kita sebagai orang percaya, jika kita cakap melayani Tuhan, jika kita cakap dalam iman, kita cakap mengasihi Tuhan, maka kita akan berdiri melayani raja di atas segala raja. Amin. Itu firman Tuhan. Kebenaran yang bisa kita ambil dari Amsal pasal yang ke-22. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu bagi kami semua pada hari ini. Dari Amsal pasal yang ke-22. Hikmat-Mu tambah-tambahkan bagi kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kekasih-kasih Tuhan arahkan hatimu di hadapan Allah. Terimalah berkat serta anugerah yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai parusia Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.